Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi, Pak. Oke. Puji dan syukur kita lakukan di hadirat Tuhan Yang Maha Esa. Walaupun kita tertati-tati untuk pelaksanaan momen yang bahagia ini, di mana kelas 12 IPS akan melakukan presentasi mempertanggungjawabkan terkait dengan proposal pengolahan makanan internasional yang mereka buat. Tujuannya apa? Tujuannya agar pengolahan makanan internasional nantinya pada minggu depan itu sesuai dengan apa yang mereka kehendaki. Jadi ini pelajaran bagi kita semua bahwa apa yang kita rencanakan perlu untuk dibukti nyatakan dalam proses tindakan yang nanti di depan. Itu pelajaran bagi kita. Kemudian yang kedua, sebagai pembelajaran untuk peserta didik semua agar kedepannya dalam kehidupan setelah selesai SMA ini bisa mampu untuk merancang dan mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan. Terima kasih kepada penguji Pak Aman dan Pak Buce atas kesediaan waktunya untuk menguji anak-anak kita ini. Atau berlama-lama, saya persilakan untuk kelompok pertama untuk mempresentasikannya, kemudian yang pertama sekali memperkenalkan anggota kelompok. Waktu dan kesempatan silakan. Alasan memilih makanan ini karena mudah dibuat. Tujuan untuk meningkatkan keterampilan siswa. 3. Memilih makanan ini karena anggota kelompok banyak yang suka. Tujuan praktiknya adalah untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam mengolah makanan internasional. Deskripsi makanan. Makanan ini berasal dari negara Jerman dan berasal dari kota Hamburg. Pada saat orang Jerman menginvasi Amerika membawa makanan yang dibuatnya itu hamburger. Lalu orang sana mengirimkan makanan yang dibuat oleh orang Jerman sampai orang sana memasarkan makanan tersebut sampai yang aslinya dari Jerman yang terkenal dengan Amerika dan seperti sekarang dijual di toko terkenal di Budapest. Makanan ini memiliki bentuk yang sangat menarik untuk ditambahkan oleh bentuknya. Kelihatan kecilnya perbedaan dari makanan ini sama makanan internasional. Selain mudah dibuat, makanan ini memiliki isi yang enak. Makanan ini sudah banyak disukai banyak orang. Dan bahan yang akan diperlukan untuk membuatnya adalah yang pertama, kornet. Garam halus, lada hitam secukupnya, 2 sendok minyak, 4 atau cabai panggang, tomat putih secukupnya, selada secukupnya dan bumbu secukupnya. Keju secukupnya, tepung dan bumbu lain sesuai selera. Alat yang digunakan adalah kompor, gas, pisau, kata-kata, kuas mentega, piring, wajan, bilah-bilah, dan sendok. Cara membuat hamburger. Pertama, panaskan wajan dengan suhu 95 derajat Celcius. Bagi kornet menjadi 4 bagian, bentuk menjadi sesuai dengan roti. Bumbui dengan garam dan lada. Kedua, taruh daging di rak kawat pada loyang dan masak. Masukkan ke dalam wajan dan masak hingga panas menyengat. Agar tengahnya mencapai suhu 60 derajat Celcius atau medium well. Kira-kira 15 hingga 30 menit tergantung wajan yang digunakan. Ketiga, masukkan minyak sayur ke dalam wajan dan panaskan dengan api besar rasa. Masukkan roti burger dan masak sampai keras kecoklatan. Kira-kira 45 sampai dengan 55 detik. Balik roti,
tambahkan keju kalau mau. Tambahkan keju jika mau. Masak sampai sisi keju berwarna coklat. Terakhir, pindahkan roti, tambahkan goreng yang sudah dimasak serta sayuran dan cili. Jadwal praktik dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2025. Kesimpulannya ialah hamburger makanan yang berasal dari negara Eropa sebagaimana kita di Indonesia berkontribusi nanti dalam keseharian kita. Makanan di Eropa sebagian besar dibuat sesimpel mungkin dan menggunakan bahan yang mudah didapat pada saat musim dingin. Semisal bagi panggang sehingga membuat kondisi tubuh bertahan pada musim dingin. Bisanya ditemani teh atau jenis minuman penghangat lainnya. Pengetahuan terkait makanan ini sangat penting karena memperkaya pengetahuan kita tentang model dan rasa makanan daerah atau negara lain. Sekaligus dapat menjadi alat untuk saling tukar budaya dengan yang demikian presentasi dari kelompok kami. Bila ini Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok yang telah mempresentasikan. Waktu menit kesempatan kepada penguji untuk bertanya atau meminta kejelasan kembali dari apa yang telah disampaikan oleh penyanyi. Waktu dan kesempatan sekarang. Terima kasih Pak. Nama dulu. Untuk berikut. Jadi untuk cara masaknya, pertama dipanaskan kompornya dulu, habis itu diolesi mentega, berikutnya makannya dimasak pertama roti sampai warna rotinya kecoklatan, terus topping selain itu dimasak agar ditaruh piring itu seperti gambar tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah apa yang sudah didengar tadi tugas atau pesan yang kalian bahas namun yang sebenarnya hamburger itu makanan asli dari cake atau makanan asli dari Hamburger adalah makanan asal Jerman, tepatnya di kota Hamburg. Kenapa sampai dari Jerman membuat atau Jerman? Itu adalah cara mendapatkan banyak karena dalam Karena orang-orang Ambon itu lebih makanan Jerman ketimbang makanan budaya sendiri. Ya, betul. Kalau kita mau lihat saat
makanan khas orang Maluku lebih bagus juga dia lebih ini ke mana? Jadi bagi dia namanya satu negara tapi makanan atau makanan khas orang Maluku itu dia berversi bagus. Hamburger itu dibuat dari bahan apa tuh? Yang pertama roti panggang, daging kornet, lada, saus, ada sayur dan tinggi. Kenapa sing pakai apa? Bahan dari olahan sagu dan dibuat jadi hamburger bisa nggak sih? Karena memang asalnya sudah dibuat seperti itu. Tapi setidaknya kita bisa olah toh? Bisa olah. Jadi kita balikkan dia dari hamburger tadi kita pakai makanan atau bahan dari sagu atau kasbi. Lalu kita olah dia jadi bisa jadi jangan aku hamburger, tapi mau bikin dari apa? Bisa atau tidak? Oke. Kita berikan aplaus dulu kepada kelompok pertama. Terima kasih kepada penguji. Jadi apa yang disampaikan oleh penguji itu bisa dilakukan tergantung kelompoknya. Terima kasih kepada kelompok pertama. Semoga di minggu depan apa yang kalian rencanakan bisa terwujud dengan baik. Oke, silakan kembali ke tempat. Oke, Pak. Kasih. Kita ke kelompok yang berikut. Yang kelompok berikut silakan. Ini untuk kelompok berikut. Oke, waktu dan kesempatan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil proposal. Proposal makanan internasional yang berakhir tahun 2024-2025. Kami buat makanan spaghetti. Eksplorasi kita sebelumnya dalam satu undangan. Nama kelompok kami Ketua dan kedudukan Wakil Rahmat Farganan, Mas Leo Alutanaru. Proposal usaha di bagian bab 1 pendahuluan. Spaghetti merupakan salah satu makanan tradisional yang banyak digemari oleh masyarakat Indonesia. Ciri rasanya yang khas membuat makanan masakan ini mudah diterima oleh masyarakat Indonesia.
banyaknya peminat spaghetti membuat kami tertarik untuk membuka bisnis spaghetti secara luas. Spaghetti yang ingin kami jual adalah spaghetti seperti luar dan spaghetti dengan mengandalkan inovasi dan kreativitas. Kami yakin bahwa usaha ini bisa berjalan lancar serta tumbuh dan berkembang dengan besar. Bab 2 risiko. Spaghetti yang kami produksi memiliki cita rasa lezat yang mudah diterima oleh Bapak Ibu Guru. Harga tinggi spaghetti cukup terjangkau. Bahan yang digunakan sangat berkualitas. Daya simpan bahannya tidak bisa bertahan lama. Modal yang kami miliki masih cukup terbatas. Produk yang dihasilkan adalah berbagai macam spaghetti seperti spaghetti dan spaghetti stew. Sekian, terima kasih atas Oke, baik. Kita berikan aplaus dulu untuk semua mereka dulu. Oke, relax. Fokus. Untuk menerima pertanyaan. Kelompok, halo. Nah, kepada penguji diserahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang kedua kali kelompok 2. Kelompok proposal ini terkait dengan spaghetti. ya. Spaghetti itu dari mana? Jawab buat. Dari jadi kenapa kamu saya bisa atau di daerah ini kan banyak kan? Kamu lebih ambil makanan yang lebih lama dan diferent. Pada akhirnya kamu saya bisa sebut sendiri. Betul nggak sih? Pengeluaran embal itu embal suami dicampur dengan kelapa bisa, ditambah dengan ikan kalau sayur kecil kan bisa. Guru ini Pak Jus bilang buat makanan internasional. Ya, karena internasional kan maksudnya ini makan khas daerah, menurut juga internasional. Ya, kamu lebih berpikir kayak yang sana, tahu? Lebih berpikir kayak yang sana. Artinya internasional itu bukan hanya yang sana, tapi kita punya internasional. Seperti itu. Nah, kemudian cara olah spaghetti itu bagaimana? Berbaris. Yang pertama,
biarkan seperti itu, tapi langsung terjadi. Ini dipresentasikan, jadi harus siap. Jauh. Cara buat. Oke. Cara buat. Kalau tidak bisa mempertanggungjawabkannya, mengingat waktu, nanti apa perlu tidak sadar, bagaimana mereka. Oke, terima kasih. Ada waktu untuk nanti praktek kan di wilayah terakhir ada pada pelaksanaan. Oke, terima kasih kepada kelompok. Kita berikan aplaus ke kelompok. Oke, silakan kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil usaha perubahan makanan internasional. Puji syukur kehadiran Tuhan yang sangat selamat. Keberaniannya sehingga proposal ini dapat diselesaikan. Proposal ini disusun sebagai upaya untuk memperkenalkan dan mempromosikan hasil studi sebagai salah satu hidangan internasional yang memiliki cita rasa Indonesia. Nasi kebuli bukan hanya sekedar hidangan nasi, tetapi juga merupakan warisan budaya dan sejarah yang kaya. Hidangan ini memiliki nilai filosofis yang mendalam, mencerminkan kebersamaan, keragaman. Dalam proposal ini kami berusaha menyajikan informasi yang lengkap mengenai nasi kebuli, mulai dari latar belakang, proses pembuatan, hingga anggaran yang dibutuhkan. Kami berharap proposal ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif mengenai potensi nasi kebuli sebagai hidangan internasional yang memiliki. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang berkontribusi dalam penyusunan proposal ini dapat bermanfaat dan menjadikan awal untuk mengembangkan nasi kebuli di Indonesia. Nasi kebuli adalah hidangan khas yang berasal dari Timur Tengah, khususnya Yaman. Hidangan ini populer di Indonesia dan sering disajikan pada acara-acara khusus seperti pernikahan, syukuran, atau perayaan lainnya. Nasi kebuli memiliki cita rasa yang kaya rempah dan aroma yang harum, sehingga sangat digemari oleh banyak orang. Nasi kebuli memiliki sejarah yang panjang dan kaya. Hidangan ini dipercaya pertama kali muncul di Yaman dan kemudian disebar di berbagai wilayah di Timur Tengah. Di Indonesia, nasi kebuli dipercayakan oleh para pedagang Arab yang datang ke Nusantara pada abad ke-19. Sejak saat itu, nasi kebuli menjadi bagian dari khazanah kuliner Indonesia dan melalui berbagai adaptasi sesuai dengan tujuan proposal ini bertujuan untuk memperkenalkan informasi nasi kebuli sebagai hidangan internasional dan memiliki cita rasa yang unik dan menarik. Selain itu, proposal ini juga menunjukkan masyarakat nasi kebuli dibuat dimasak dengan kaldu daging kambing atau ayam, susu, dan berbagai macam rempah seperti kapulaga, ente, kayu manis, dan ikan. Dan ini biasanya disajikan dengan daging kambing atau ayam di acar dan daging ketujuh. Nasi kebuli memiliki rasa gurih, kaya rempah, dan lengkap. Alat membahas tentang proses pembuatan. Alat
Beras 1 kilo. Jenis beras bisa disesuaikan seperti beras basmati atau biasa. Daging kambing atau ayam 400 gram, tabung, bawang bombay, buah jagung halus, bawang putih, bersiung, jahe, serai, dibakar, daun salam, kelembar, daun jeruk, kelembar, kelembar, putih, kelembar, putih, manis samin, atau mentega, isi makan, susu cair, garam secukupnya, gula pasir secukupnya, bumbu halus, pembuatan siapkan beras yang bersih dan selama 30 menit tiriskan. Tumis bumbu, panaskan minyak samin atau mentega dalam wajan, bawang bombay dan bawang putih garam, masukkan jahe, serai, daun salam, daun jeruk, daun manis, cengkeh, dan kapulaga. Tumis hingga matang. Jika menggunakan bumbu halus, masukkan juga dan tumis hingga harum. Masukkan daging kambing atau ayam aduk, masak hingga daging berwarna bersih. Masukkan beras yang sudah ditiriskan ke dalam panci besar, tuang susu cair atau santan, tambahkan garam, gula pasir secukupnya, aduk rata, masak nasi ke air menyusut, tumis nasi setelah air menyusut, ketinggian api, tutup panci dan rebus nasi selama 10 menit atau hingga nasi matang sempurna. Setelah matang, aduk nasi kebuli agar lembut dan merata, lalu selanjutnya nasi kebuli. Anggaran beras 1 kilo sekitar 15 sampai 20.000, ayam 250 gram sekitar 25 sampai 50.000, bawang bombay 1 buah sekitar 3 sampai 5.000, bawang putih 2 siung sekitar 2.000, jahe 1.000, serai 1.000, daun salam, daun jeruk, kayu manis, cengkeh, lada, 10.000, batu samin atau mentega 10.000, susu cair atau santan 10.000, garam secukupnya sekitar 1.000, gula pasir sepuluh, bumbu halus opsional sekitar 10.000, total perkiraan biaya bahan sekitar 55.000 hingga 100.000. Biaya tambahan atau opsional, bawang goreng sekitar 10.000, acar 20, total perkiraan biaya keseluruhan sekitar 150.000. Kesimpulan, nasi kebuli adalah hidangan istimewa yang memiliki potensi besar untuk menjadi ikon kuliner internasional. Dengan cita rasa yang unik dan daya rempah, nasi kebuli tidak hanya memanjakan lidah tetapi juga mengajak kita untuk menjelajahi kekayaan budaya dan sejarah. Kami yakin bahwa dengan dukungan dan kerjasama dari beberapa pihak, nasi kebuli dapat meraih kesuksesan di pasar Indonesia dan dunia. Mari bersama-sama menjadikan nasi kebuli sebagai bagian dari warisan budaya Nusantara dan Jakarta. Demikian bersama kami internasional nasi kebuli kami susun. Kami berharap proposal ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif mengenai potensi nasi kebuli sebagai hidangan yang tidak hanya letak tetapi juga kaya akan nilai budaya dan sejarah. Kami percaya bahwa nasi kebuli memiliki daya tarik yang kuat di Indonesia, dan rasanya yang unik dan daya rempah serta nilai budayanya yang mendalam menjadikannya pilihan yang menarik bagi para pencinta kuliner yang mencari pengalaman yang berbeda. Dengan dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak, kami yakin nasi kebuli dapat menjadi hidangan yang sukses di Indonesia. Kami siap untuk bekerjasama dan berkolaborasi dalam memberikan visi ini. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah Anda berikan untuk membaca proposal ini. Selamat kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan para penguji.
Perkenalkan dulu. Anggota kelompok Syarif Salim Mahmuda, Insan Renur, Rahmi Naraubul, Kevin Renua, dan Mahir Renua. Saya sebagai ketua ini. Satu kelompok nih, satu kelompok berapa orang? 5. Lalu yang 4. Kalau yang diikat tidak punya nilai ya. Ya. Ini mau dulu tanya ke ketua lu. Sebenarnya sama si dulu. Seri. Sering. Ada sedikit. Cara masaknya. Pertama masak nasi, habis itu tumis nasi dulu, lalu tumis bumbu, bungkus nasi, masukkan bumbu semua, baru tuliskan. Jenis beras yang digunakan pasti beda. Begini ya. Bisa beras biasa, bisa beras basmati. Kualitas beras itu pasti berpengaruh terhadap isi beras. Gitu ya. Menurut Renur kira-kira bisa tidak dipraktekkan di sini? Kelompok bisa mempraktekkan di sini nanti. Karena itu ada dagingnya, ada begitu ya? Ada macam ini. Saya kalau ada kerjasama di dalam kelompok pasti bisa terus Ini hasil kerja kelompok atau apa? Kelompok. Kalau kelompok berarti kelompok pasti kan bisa mempraktekkan. Aku tanya ke Rino. Bisa? Terus teman yang ini memang masak. Yang kelima. Yang tidak hadir. Tahu rasa. Guru mata pelajaran bisa apa? Menilai siswa yang bisa aktif dan tidak. Betul berharap kalau pendapat orang harus bisa. Begitu ya. Harus bisa semangat. Sesuai apapun itu bisa diselesaikan kalau ada kerjasama. Oke? Oke, terima kasih. Oke, kita berikan aplaus dulu untuk kelompok. Mawar Hidayah Renur. Latar belakang satu alasan memilih menu nasi goreng Jepang atau yang tradisi adalah karena menu ini mudah dibuat dan lebih cepat disajikan. 2. Tujuannya adalah untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan cara memasak. 3. Relevansi menu yang dilakukan dengan materi pelajaran yaitu pengolahan makanan luar negeri.
Nutrisi makanan. Mengenal lebih dekat definisi atau istilah Jepang, nasi dengan paduan daging sapi, udang atau ini memiliki tampilan yang sederhana. Akan tetapi soal rasa tak perlu diragukan lagi. Gurihnya mantap. Ternyata Asia kaitan nasi kuning dibanding terletak pada panggung yakni bawang dan kecap biasanya resepsi dimasak bersama dengan sajian teppanyaki dengan tambahan seperti sayuran. Rasanya dijamin bakal makin enak. Bahan-bahan yang diperlukan: 1 nasi putih, 2 sendok minyak sayur, 3 1 simbol kecil cincang halus, 4 1 buah wortel potong kecil, 5 daun bawang potong halus, 6 2 butir telur potong lebar, 7 1 sendok makan kecap manis, 8 1 sendok. Alat yang diperlukan: 1 handphone wajar, 2 kompor, 3 wajan, 4 mangkok, 5 sendok, 6 pisau. Kesimpulan, rencana praktik dan tujuan yang ini dicapai adalah menguasai teknik dasar pengolahan makanan, memahami pemilihan dan penggunaan bahan-bahan yang khas dan menghasilkan makanan yang lezat dan memiliki tampilan sederhana. Atuh. Kelompok 4 yaitu kelompok MHR ya. MHR sudah mempresentasikan makalahnya tadi untuk selalu pemangku nasi makanan itu nama unik. Jepang. Unik. Sampai ketemu sebelum makan juga atau kurasa saya tahu karena tidak kurasa tidak karena namanya saya langsung saya bisa ini suka ya nama saya itu lagi masuk ke tapi kalau rasanya beda dengan tanya kalau nasi dia mulai gimana itu cara orang itu Ih. Yang lain. Lalu kemudian saya coba putar ya. Putar sesuatu menjelaskan karena kerja kelompok ya, otomatis punya pengalaman ya, harus tahu bisa bukan atau bisa jangan hanya maju di depan tapi bantu teman untuk bagaimana menyelesaikan permasalahan karena pada saat praktek nanti itu semua ya bercampur
Ini masih penilaian persentase, tapi hasil daripada itu nilai yang terakhir ada pada Praktiknya. praktik pelaksanaannya di lapangan. Nah, ini pengetahuan kan nanti prakteknya itu ada pada hari ini. Jadi semua bekerja sama. Jangan diam sudah dipilih untuk maju di depan, siap bantu. Ketika ketua dia tersendat, dia harus kasih jalan lurus. Ya. Begitu. Oke. Terima kasih apa yang disampaikan oleh penguji itu. Bahwa penguji teman itu diperhatikan karena nanti sebentar kalian dalam proses itu kalian yang buat. Nah, lalu kemudian nanti proses buat itu kan nanti ada instrumen sendiri. Jadi ketika kalian buat di dalam kelas di tempat masak itu dia punya penilaian sendiri oleh juri lagi, bukan guru yang menilai. Itu paman, pak buce dan guru-guru dan dewan guru semua ada punya penilaiannya. Mereka nilai kalian punya kekompakan ketika diberi tugas. Nanti mereka tanya begini contoh. Asal kamu tugas buat apa? Ada punya harus punya penilaiannya. Ada bukan berarti nanti kalian tidak malas tahu, lalu nanti misalnya Remo dia yang tahu sendiri, yang nilai bagus, kalian tidak. Walaupun kalian praktek sama-sama. Jadi diharapkan kalian pulang sebelum nanti on pada waktu praktek, kalian sudah buku lalu buat yang gitu supaya kalian tahu oh, nanti isap bagian ini, nanti ini bagian ini, ini bagian ini, lalu kalian coba. Sebelum kalian buat, kalian itu guru-guru yang makan. Kalau soal bumbu, ya guru-guru polosaki kan. Terima kasih kelompok harus diperhatikan masukan dari Pak Teman. Mari kita berikan aplaus ke kelompok 4. Kelompok terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Yang saya hormati Bapak Dewan Juri dan Bapak Moderator, dan saya banggakan teman-temanku sekalian. Mohon maaf sebelumnya jumlah kelompok kami beranggota 5 orang. Tetapi beberapa orang mungkin tidak sempat hadir dan kami yang sempat hadir akan mempresentasikan hasil pembuatan proposal kami. Untuk itu saya akan membacakan. Pengolahan makanan internasional telur dadar gulung isian sosis dan kol Puyung Hai Tiongkok. Mobil. Ketua Remur nama kelompok Abdul Ali Prada, Fajrin Remur, Farel Renwarin, Alfa Remuat. Latar belakang alasan memilih menu telur dadar guling isian sosis dan kol karena menu ini mudah dibuat dan lebih cepat disajikan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan keterampilan dan memahami teknik cara memasak dengan benar. Relevansi menu yang dipilih relevan dan materi pelajaran yaitu pengolahan makanan luar negeri. Negara asal menu adalah Cina yang bernama Puyung Hai Tiongkok. Tiongkok. Tujuan praktik menguasai teknik dasar pengolahan telur dadar isian sosis dan kol, memahami pemilihan dan penggunaan bahan-bahan khas negara Cina, menghasilkan telur isi sosis dan kol dengan rasa dan keterampilan yang sesuai standar, mampu bekerja dalam tim untuk menyelesaikan praktik. Deskripsi makanan. Mengenal lebih dekat telur dadar isian sosis dan kol Puyung Hai Tiongkok adalah kuliner dari negeri Tiongkok yang terbuat dari campuran telur, daging, sosis, sayur dan tepung terigu. Menu ini sering ditemui di berbagai restoran telur dadar versi Cina. Ini biasanya disantap sebagai makanan utama bersama nasi. Teksturnya lembut dan renyah. Juga aroma dan rasa yang nikmat. Perbedaan dengan makanan yang serupa dari negara lain, biasanya negara ini membuat menu telur dadar isian sosis dan kol ini sebagai makanan ringan atau menu sarapan pagi. Bahan-bahan yang diperlukan: 8 butir telur,
8 buah sosis, seperempat kol, minyak goreng, sejumput garam dan penyedap rasa, 2 siung bawang merah. Alat yang diperlukan: 1 kompor, 2 teflon atau wajan, 3 spatula, 4 mangkok, 5 sendok, 6 pisau. Langkah-langkah pembuatan: 1. Siapkan mangkok dan sendok. 2. Siapkan kol yang sudah dibersihkan, diiriskan tipis lalu disisihkan. 3. Pecahkan telur ke dalam mangkok, kemudian masukkan potongan kol, bawang merah dan penyedap rasa lalu dikocok menggunakan sendok. 4. Selanjutnya telur yang telah diberi isian dimasukkan ke dalam teflon yang sudah dipanaskan. 5. Setelah telur dimasukkan ke teflon lalu diberi topping irisan sosis. 6. Setelah matang lalu telur digulung. 7. Siap disajikan. Jadwal praktik Selasa 19 Februari 2025. Kesimpulan, rencana praktik dan tujuan yang ingin dicapai adalah menguasai teknik dasar pengolahan makanan, memahami pemilihan dan penggunaan bahan-bahan yang khas, dan menghasilkan menu makanan yang lezat dan memiliki tampilan yang menarik. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan. Untuk itu saya silakan. Oke, terima kasih Rena Rebor dan teman-teman kelompok 5 atas presentasinya. Saya persilakan kepada teman untuk Oke, baik, terima kasih. Kita kelompok PDI ya. Yang alhamdulillah sudah mempresentasikan proposal dengan baik, sistematis, kejelasannya, kemudian kesesuaian dan sebagainya juga, dan insya Allah hasil daripada presentasi hari ini bisa enak rasanya ya, ketika pada saat hari A itu bisa rasanya enak daripada penjelasannya. Jangan penjelasannya saja yang lebih enak, namun rasanya yang beda dari apa yang harus disesuaikan. Nah, yang beta mau tanya saja, kira-kira kamu bisa buat maksimal kamu itu berapa porsi? Tergantung bahan. Tapi ketika kelompok itu melaksanakan sesuatu, itu sudah siap ya. Mau melaksanakan itu harus sudah siap dari bahannya sudah ditentukan. Ini berapa, jadi perkirakan ya. Karena ketika satu rasa, satu buah itu dirasa oleh semua guru, lalu ketika enak dan diminta lagi tidak, maka itu buat penasaran ya. Maka nanti kenapa harus semakin banyak, ini nilai pasti. Nah, jadi pastikan bahwa itu dia harus bisa ya. Nah, coba Bapak Alfat jelaskan sedikit terkait dengan menu yang nanti akan dipresentasikan. Jadi menu, maksudnya menu masak itu apa, gimana saja? Sudah bisa. Coba Anton bisa bantu untuk menjelaskan. Anton jauh. Betul lah?
Saya tidak. Tidak bisa, kan ini kelompok. Seharusnya harus bayar itu. Oke, demikian. Oke, terima kasih Koman. Kita tambahkan sedikit ya. Untuk semuanya, coba please. Untuk semuanya, insya Allah mudah-mudahan nanti pada saat hari Selasa, Ada hari Kamis. hari Kamis, nanti akan pada saat praktek itu langsung minta, ya. Kamu bisa kesini, bikin spanduk kecil yang di situ kamu taruh gambar khas makanan tersebut, lalu per kelompok, ya. Misalnya kelompok 5 di sini, lalu taruh gantung di meja seperti ini, ya. Ya, bahwa ini kelompok ini menunya ini Uang lah, uang belum. supaya ya. Cuma itu aja gitu. Kalau Jadi gitu. ketemu rasa itu nilai itu jangan rancu, ya, jangan rancu dalam penilaiannya. Ketemu rasa juga jangan rancu. Misalnya ketemu rasa ini yang punya menu, lalu ketemu ke spaghetti, ya, oh ini rasa spaghetti yang ini rasa nasi uduknya ini misalnya, kan seperti itu. Jadi harus ada besar ini, spanduknya besar Nah, begini. misalnya sudah. Kalau semua bisa perhatikan. Misalnya Spanduk biar besar begini, lalu di sana kemungkinan 50 kan, berapa itu? Lalu gantung di meja. taruh gambar menunya itu kelompok, terus nama kelompok. Nama kelompok di ini, lalu biasanya Menunya itu taruh, macam contoh di warung itu, kamu di warung itu. Kan orang baru, ini kan orang baru lihat, enak ya. Nah, supaya guru tuh yang masuk penilai itu bisa lihat, oh ini akan model begini ya, ketika kamu saji sama kasih. Aduh, masalah itu. Seperti itu. Oke. Kemudian kita mau kasih tahu sekali nih jadwal untuk PAI itu kemarin kita sampaikan hari Jumat, tapi ternyata perubahan dimajukan hari Senin. Ya. Apa-apa. Jadi hari Harus Senin. pokok Pak. Harus pokok. Iya, soalnya tadi Cuma dia sering nggak ada sing aktif ya. di ini tuh. PKW. Jadwal untuk PAI itu ada pada hari Senin Selasa. 17 Februari PKW. dengan bahasa Indonesia. Jadi bahasa agama jam pertama, bahasa Indonesia jam kedua. Yang pertama bahasa Indonesia ada di kelas IPA, yang kedua ada di kelas PAI ada di kelas IPA. Jadi jam 7.00 kita sudah mulai ya, ini sholat ya, semua wajib. Jangan kamu anggap bahwa ini sholat ini di bawah wajib untuk kalian kan? Iya. Nah, ini hari Senin. PKW tahu apa Pak? PKW tahu apa? Ya. PKW tahu apa? PKW. Gitu. Habis ini ganti apa enggak? Iya. Nanti terus. Padahal sudah tidur 7 jam. Mantai. Cewek. Besar jagoan. KWU Ini Pak pas IPKS dikasih Kamis depan praktek ini dong. kemudian mulok lagi hari Kamis lah. mulok hari Selasa Rabu. Pak Guru, hari Kamis pagi ketemu praktek belajar. Kalau Pak
Sama, saya jawab. Jadwal sesuai dengan jadwal. Hari Selasa itu PJOK. Hari Selasa PJOK. Terima kasih. Oke. Embal sedikit ikan bakar. Iya. Ini makan air kasih sudah. Kayak ini bakal beda keseng pak, keseng ya. Apa di keseng ya? Beda bisa. Siapa yang mau bikin beda? Ini kok beda nih. Ikan lah, buah ikan. Nah itu bukan KSK yang asli. Itu hasil atau mulu? Oh, tadi hari Kamis. Kalau pemandu itu memperhatikan baik, pemandu bilang pandu itu. Bikin seperti kopi ini. Terima kasih pemandu. Kau tidak pemandu tadi. Dia pemandu cepat. Kamu punya semua kelas jadi.